A Day in My Thrift edisi Pasar Senen Blok 5. Halo Thrifter. Nah, kali ini aku mampir ke Pasar Senen Blok 5. Buat teman-teman semua, ada yang udah pernah mampir ke sini gak sih buat nge-thrift? Kaget banget dong ada pemberitahuan dari banner segede gaban itu. Nah, pemberitahuannya apa? Nanti aku kasih tahu di akhir ya. Dan kita langsung aja naik ke atas di Pasar Senen Blok 5 ini. Sebenarnya lokasinya sih deket aja dari yang Blok 3. Tinggal jalan beberapa meter seberang stasiun Pasar Senen deket Pasar Sayur. Itu dia Pasar Senen Blok 5. Nah, untuk kondisinya sendiri sebenarnya di Pasar Senen Blok 5 ini lebih panas dibandingkan Blok 3 karena memang di sini nggak ada AC ya, jadi hanya menggunakan kipas angin gitu yang digantung di atas per lorongnya. Jadi ya kalian akan terasa lebih adem ketika berada di bawah kipas anginnya. Dibandingkan dengan Blok 3 sebenarnya penjual di sini lebih sedikit ya, udah pasti karena memang lokasinya juga lebih kecil dibandingkan yang di Blok 3. Cuman ya masih cukup lah untuk bisa kita pilih-pilih. Barangnya juga banyak, padat dan variatif banget. Mulai dari anak-anak, pria, wanita, pokoknya daleman juga ada deh, lengkap juga sebenarnya di sini. Ini aku udah nyampe di bagian ujung dari lokasi nge-thrift. Jadi dia campur gitu sama jualan-jualan yang lain juga yang bukan thrift. Terus lanjut lagi kita keliling ke lorong-lorongnya. Nah, di sini aku bilang tadi ada juga pakaian dalam dan baju anak-anak, pokoknya lengkap juga lah. Pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang-orang adalah masalah harga. Apakah lebih murah di Pasar Senen Blok 3 atau di Pasar Senen Blok 5? Sebenarnya sih menurut aku harga mahal dan murah itu relatif ya. Terus juga tergantung dari yang jual. Kalau mereka pengen jual murah ya murah, pengen jual mahal ya mahal. Aku pernah dapat barang yang menurutku brand banget tapi harganya cuma 20.000, tapi pernah juga dapat yang brandnya banget tapi harganya juga banget-banget, kayak harganya udah 300 sendiri gitu. Jadi ya tergantung kehokian kita aja dan tergantung kebaikan para penjual. Oke, lanjut. Di sini aku pilih-pilih juga. Di sini ada sepatu ya. Tapi setahu aku yang jual sepatu kayaknya cuma ada beberapa lapak aja. Ini aku coba lihat-lihat sepatu dari Adidas dan harganya ini sekitar 350.000, tapi masih bisa banget buat dinegoin. Lanjut lagi, di sini juga ada eskalator sih, tapi ini eskalatornya nggak berfungsi ya. Nah, di sini juga harganya murah-murah banget tuh. Ada yang 10.000, 53, serba 20.000. Pokoknya harganya sih variatif ya. Nah, ini terkait dengan banner. Gimana Bang, mau dipindah ya? Hah? Mau dipindah ya? 2 hari lagi nih. Tanggal berapa? 21. Tanggal 31 dipindah. Pokoknya 2 hari lagi lah. Terus abang kok nggak pindahan? Sama yang gedung baru itu. Abang ada toko di situ dapat. Di lantai berapa? Basement ya? Nggak jadi. Masa sih? Berpanjang. Berpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Dia nanggung ya. Ya, jadi Pasar Senen Blok 5 terhitung dari tanggal 1 April itu akan dipindahkan lokasinya ke Pasar Senen Blok 1 dan 2, atau biasanya orang sini nyebutnya di Blok 5 bakal pindah tanggal awal April. Ya, mengerti aku. Ya, ke Blok 1. Sebenarnya sih sedih banget ya kenapa Blok 5 ini harus dipindah ke gedung baru yang di Blok 1 dan 2. Karena emang nge-thrift di Pasar Senen Blok 5 nih udah punya ciri khas tersendiri gitu untuk suasananya. Cuman ya balik lagi, selama ini buat jadi lebih baik dan lebih nyaman ya monggo lanjutkan aja. Terus yang bikin aku kepikiran juga, Pasar Senen Blok 5 ini akan ditutup di tanggal 31 Maret. Per tanggal 1 April udah pindah gedung. Tapi ternyata nggak semua penjual itu dapat ruko atau tokonya. Jadi hanya ada 25 penjual yang dapat kesempatan toko di gedung baru. Terus nasib penjual yang lain gimana aku juga nggak tahu. Kemarin waktu di pasar ini juga para penjual yang belum dapat toko itu lagi pada berdiskusi dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Ya semoga ketemu deh jalan keluarnya gimana. Oke, ini aku lagi ada di belakang. Maret, April. 1 bulan April berarti. Di lantai berapa di situ? di semi basement. Semuanya pindah. Iya. Terasa nggak sama kalian nyari barang itu?
Terus ngobrol juga sama abang-abang penjualnya yang kebetulan aku kenal sama dia juga. Kita sharing-sharing sedikit lah, terus aku tanya lokasinya nanti di gedung baru itu lantai berapa untuk thrifting, dan kata abangnya sih di basement. Terus juga kami sedikit berdiskusi terkait dengan isu yang sedang naik saat ini terkait dengan thrifting yang dilarang oleh pemerintah ya. Pada akhirnya beberapa info terbaru yang aku baca ternyata thrifting udah diperbolehkan di Indonesia. Cuman aku nggak tahu sih, belum follow up lagi terkait dengan info ini. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut lagi di sini untuk jam buka Pasar Senen Blok 5 kayaknya sama aja sih, buka dari pagi jam 9, tutup sekitar jam setengah 6 sore. Jadi pastikan kalian kalau mau ke sini datang di jam tersebut, dan pastikan terakhir tanggal 31 Maret kalian ke sini. Siapa tahu pengen nyobain lagi sebelum Pasar Senen Blok 5 ini dipindah ke gedung baru. Dan tentunya di Pasar Senen Blok 5 ini masih bisa banget buat kita sortir bal. Jadi ada beberapa penjual yang memang menyediakan sortir bal. Gimana menurut kalian, siapa yang pernah nge-thrift di Pasar Senen Blok 5 ini? Ini aku lanjut keluar aja, udah selesai nge-thriftnya. Kira-kira kemana lagi ya? See you on the next trip.